Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Jumat 22 Oktober 2021, kita akan menerima sapaan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa yang memberkati kami, yang memberikan kami napas kehidupan sukacita untuk menerima surya terang-Mu pagi ini. Segala aktivitas kami yang akan kami lanjutkan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan segala tanggung jawab kami ingin diberangkatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan buka hati kami sehingga hati kami benar-benar menjadi kediaman firman Tuhan. Inilah kami Bapa yang baik, ampuni kami dan terimalah doa kami dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini tertulis di Amsal 3 ayat 18, demikian firman-Nya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hau hangulua doi bana diaka nama dahopi. Jala manangise nama sitio petusi mertua do. Demikian firman-Nya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua orang ingin menjadi bahagia. Oleh sebab itulah orang berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan tersebut, baik melalui kekayaan, kesuksesan, traveling untuk menikmati tempat-tempat yang indah dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak bisa menjamin kebahagiaan dalam kehidupan seseorang, atau mungkin bisa dikatakan hanya merupakan kebahagiaan sesaat. Itu adalah kebahagiaan semu. Namun ada cara yang tepat dan yang benar untuk menjadi bahagia. Dalam kitab Amsal ada cara yang paling tepat dan benar untuk bahagia, yaitu kalau kita perhatikan di Amsal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Di sini penulis Amsal mengajak kita untuk mencari hikmat dan kepandaian supaya memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena jauh lebih berharga hikmat daripada emas, daripada perak, daripada harta yang lainnya. Bagaimana supaya kita menjadi bahagia? Bukan dengan memperkaya diri sendiri, namun justru dengan hikmat dan kepandaian itu menjadi berarti bagi orang lain. Sedangkan sumber dari hikmat dan kepandaian itu adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, dan Mazmur 111 ayat 10. Dan yang selalu berpegang kepada firman-Nya akan memperoleh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan praktikal. Selanjutnya di renungan kita pagi ini mengatakan di Amsal 3 ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani yang tinggal di rawan bencana salju. Di lingkungan yang rawan bencana salju ini
tentu si petani ini sudah paham gejala-gejala kapan akan terjadi badai salju yang sangat dahsyat. Namun dia harus melakukan sesuatu hal yang sangat penting di depan rumahnya yang memang tidak jauh, hanya berjarak 300 meter dari rumahnya. Dan itu harus dikerjakan. Namun si petani ini di saat harus melakukan pekerjaan yang sangat penting itu dan tepat dia tahu gejala bahwa akan badai salju akan tiba tidak lama lagi. Dengan kebijakan yang selalu dia pelihara, dia mengikatkan tali ke dinding rumahnya dan diikatkan ke pinggangnya, lalu dia melanjutkan pekerjaannya. Dan benar, setelah selesai pekerjaan tersebut, badai salju menyerang si petani tersebut. Dan suasana pasti gelap sekali. Namun dia tidak gentar, dia tidak gelisah, dia tidak takut, karena dia yakin dia akan tiba di rumahnya dengan selamat. Dengan apa? Dengan tali yang diikatkan ke pinggang dan disambungkan ke dinding rumahnya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, petani itu adalah kita sendiri, dan tiang rumah tersebut adalah Tuhan kita. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang adalah godaan-godaan dan pencobaan dari dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sangat penting bagi kita untuk tetap berpegang dan melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang kita imani itu ibarat pembangkit listrik yang menjadi sumber daya sehingga manusia bisa hidup bergerak dan memancarkan terang. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, janganlah mengabaikan firman Tuhan. Selalulah berdoa untuk meminta kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan dengan iman yang teguh. Kita pasti dapat melakukan firman Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah merindukan sapaan firman Tuhan, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena sumber kebijaksanaan, sumber hikmat itu adalah dari Tuhan. Dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita akan memperoleh kebahagiaan, sukacita, karena hikmat daripada Tuhan berkuasa menaklukkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Selamat berbahagia saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.